yang sejati hanya di tangan Ilahi yang Maha mengetahui kehidupan yang menguji. Karena jiwa yang beriman sekarang kan mengamalkan firman yang menjadi pedoman secara kafah dengan menyerukan, berjuang dan teguhkanlah, sarankanlah khilafah, jangan takut dan menyerah meski letih mendakwakannya. Ingat pahala atau dosa bila kita mengabaikan akibatnya. Kini hukum yang menghantui, kepentingan yang mengadili, masyarakat yang menghakimi, dan harta yang menguasai. Karena jiwa yang beriman sekarang kan mengamalkan firman yang menjadi pedoman secara kafah dengan menyerukan, berjuang dan teguhkanlah, sarankanlah khilafah, jangan takut dan menyerah meski letih mendakwakannya. Ingat pahala atau dosa bila kita mengabaikan dalam suka atau duka. Tuhan ada menyaksikannya. Bersatulah manusia yang tengah mengaku hamba, hanyalah satu agama di sisi Ilahi yang esa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Masyaallah muslimin, para pemirsa Ngopi Maghrib TV yang Allah muliakan. Alhamdulillah atas izin Allah kembali kita bertemu di Ngopi Maghrib edisi Bedah Buletin Kafah. Semoga Allah SWT menjadikan pertemuan ini sebagai amal soleh untuk kita semuanya. Tak lupa kita selalu mengucapkan salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi bagian dari umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan ini akan disampaikan Buletin Kafah atau Bedah Buletin Kafah edisi 322 dengan judul Jika Bukan Untuk Islam, Buat Apa Berburu Kekuasaan. Kaum muslimin yang Allah muliakan, Pilpres makin dekat ya. Suasana politik makin terasa berat, bahkan
cenderung mulai memanas, terutama di kalangan para pendukung dari masing-masing capres dan cawapres. Para capres dan cawapres makin intens tebar pesona ke mana-mana. Masing-masing berupaya maksimal untuk memoles citra. Sebagian mulai tampak amat dermawan ya dengan membagi-bagikan bingkisan dan sebagainya. Di antaranya dengan tebar uang recehan ya, kemudian menebarkan beras 5 kg masing-masing ya. Semua tentu demi meraih simpatik dan dukungan ya dari calon pemilih, terutama dari rakyat yang kebanyakan memang awam dalam hal masalah politik. Masing-masing paslon tentu berharap mayoritas rakyat memilih mereka menjadi penguasa. Masing-masing capres cawapres tentu amat berhasrat ya, berkeinginan menjadi pemenang, menjadi the winner. Masing-masing pastinya berambisi untuk menjadi penguasa, tentu dengan berbagai cara ya. Kadang tak lagi peduli dengan cara-cara terpuji atau cara-cara tercela. Kaum muslimin, jauh-jauh hari Rasulullah SAW telah mengingatkan umatnya agar berhati-hati ya terhadap mereka yang berambisi pada kekuasaan ini. Beliau SAW bersabda, innakum satahrisuna 'alal imarah wa satasiru nadamatan wa hasratan yaumal qiyamah. Sungguh kalian akan berambisi terhadap kekuasaan, sementara kekuasaan itu berpotensi menjadi nadamah ya, penyesalan, wa hasratan dan kerugian pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah SAW mengingatkan kaum muslim akan bahaya dari hubur riasah atau cinta kekuasaan. Apalagi jika kekuasaan itu ternyata diraih dengan jalan manipulasi dan rekayasa, dengan jalan kebohongan dan sebagainya. Di antara bahaya tersebut adalah bisa mendatangkan kerusakan pada agama, pada keyakinan, pada keimanan para pelakunya. Nabi SAW bersabda, madhibani jay'ani arsila fi ghanamin bi absadalaha min hirsil mar'i alal mali wa syarafi lidinihi. Dua ekor serigala yang dilepas kepada seekor domba tidak lebih berbahaya bagi domba itu dibandingkan dengan ketamakan seseorang terhadap harta dan kedudukan dalam merusak agamanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis ini Imam Ibnu Rajab antara lain menjelaskan sabda Nabi SAW ini mengisyaratkan bahwa tidak akan selamat ya, agama seseorang jika dia tamak terhadap harta dan kedudukan dunia. Dan faktanya memang demikian ya, karena ambisi terhadap jabatan dan kekuasaan tak sedikit orang kemudian menghalalkan segala cara. Di antaranya merekayasa aturan yang ada ya, melakukan politik uang atau money politik, menipu rakyat dengan pencitraan yang penuh dengan kepura-puraan dan berbagai cara-cara tidak terpuji lainnya. Kaum muslimin yang Allah muliakan, kekuasaan hakikatnya adalah amanah. Amanah kekuasaan ini bisa menjadi beban pemangkunya kelak di akhirat, terlebih juga di dunia ya, mendatangkan berbagai kerugian dan kerusakan. Di akhirat tentu mendatangkan siksa dari Allah SWT. Nabi SAW bersabda, awalul imarati malamatun wa thaniha nadamatun wa salisuha adzabun minallahi yaumal qiyamati illa man rahima wa adala. Kepemimpinan itu awalnya bisa mendatangkan cacian, kedua bisa berubah menjadi penyesalan, dan ketiga bisa mengundang azab dari Allah pada hari kiamat, kecuali orang yang memimpin dengan kasih sayang dan adil. Hadis riwayat At-Tabrani. Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis tersebut bahwa hanya para pemimpin yang punya sifat kasih sayang dan adil yang akan selamat di hadapan pengadilan Allah kelak di akhirat.
sikap kasih sayang pemimpin ditunjukkan dengan upayanya untuk selalu memudahkan urusan rakyat, menggembirakan mereka dan tidak menakut-nakuti mereka dengan kekuatan aparat dan hukum yang mereka miliki. Jadi ini wujud sifat kasih sayang seorang pemimpin ya pada rakyatnya. Adapun sikap adil pemimpin ditunjukkan dengan kesungguhannya menegakkan syariat Islam di tengah umat, di tengah rakyat yang dipimpinnya. Sebabnya tentu tidak akan ada keadilan ya yang hakiki tanpa penerapan dan penegakan syariat Islam yang menjamin keadilan. Karena itulah siapapun yang bakal menjadi penguasa lalu saat berkuasa tidak menjalankan pemerintahannya berdasarkan syariat Islam, maka dia berpotensi untuk menjadi penguasa yang zalim dan fasik. Inilah yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Siapa saja yang tidak memerintah dengan apa yang Allah turunkan yakni Al-Qur'an, maka mereka itulah kaum yang zalim. Al-Maidah 45. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Siapa saja yang tidak memerintah dengan apa yang telah Allah turunkan yakni Al-Qur'an, maka mereka itulah kaum yang fasik. Al-Maidah ayat 47. Karena kekuasaan adalah amanah, Nabi SAW mengingatkan para pemangku jabatan dan kekuasaan agar tidak menipu dan menyusahkan rakyat. Beliau bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa ghashun li ra'iyati illa harramallahu alaihil jannah." Tidaklah seorang hamba yang Allah beri wewenang untuk mengatur rakyat dan mati pada hari dia mati sementara dia dalam kondisi menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga bagi dirinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bahkan Nabi SAW mendoakan para pemimpin yang tidak amanah, para pemimpin yang menyusahkan umat dengan doa yang buruk untuk mereka. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashquq alaih wa man waliya min amri ummati syai'an farafaq bihim farfuq bih. Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku lantas dia membuat mereka susah, maka susahkanlah dia. Siapa saja yang mengurusi urusan umatku lantas dia mengasihi mereka, maka kasihilah dia. Hadis riwayat Muslim. Karena itulah kaum muslim diperintahkan oleh Allah SWT agar memberikan amanah, terutama amanah kekuasaan ini. Kepada siapa? Kepada orang yang benar-benar layak menerima amanah ini. Tentu layak berdasarkan kategori-kategori syariat ya. Di antara bukti kelayakannya adalah memiliki sifat adil, yakni mau menegakkan syariat Islam atas dirinya dan atas rakyatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli." Sungguh Allah menyuruh kalian memberikan amanah kepada orang yang berhak menerima amanah tersebut. Juga menyuruh kalian jika menetapkan hukum di antara manusia agar kalian berlaku adil. Surat An-Nisa ayat 58. Kaum muslimin, berkaitan dengan ayat tadi, Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari menukil perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kewajiban pemimpin atau penguasa adalah berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan dan menunaikan amanah tersebut. Jika ia telah melaksanakan hal itu, maka orang-orang wajib mendengarkan dan mentaati dia, juga memenuhi seruannya jika mereka diseru. Ya, begitu komentar Imam At-Tabari terkait dengan ayat 58 surat An-Nisa tadi. Kaum muslimin, para pemirsa Ngopi Maghrib TV yang Allah muliakan, tentu Islam memandang kekuasaan itu bukan perkara yang haram. Bahkan dalam Islam kekuasaan amatlah penting. Kekuasaan itu amat dibutuhkan demi kemaslahatan agama dan umat. Begitu pentingnya, Rasulullah SAW pun berharap dapat meraih kekuasaan. Allah SWT berfirman, "Waj'alli min ladunka sultanan nasira." Berikanlah kepadaku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong. Quran surat Al-Isra ayat 80. Nah, berkaitan dengan ayat tadi, Imam Ibnu Katsir mengutip Qatadah dan kemudian menyatakan,
Nabi SAW amat menyadari bahwa beliau tidak memiliki daya untuk menegakkan agama ini kecuali dengan kekuasaan. Karena itulah beliau meminta kekuasaan agar bisa menolong kitabullah, menegakkan hudud-hudud Allah, menjalankan berbagai kefarduannya, dan menegakkan agamanya. Dikutip dalam Ibnu Katsir ya, halaman 1134. Kaum muslimin, kekuasaan juga harus dibangun di atas pondasi agama, yakni Islam, dan ditujukan untuk menjaga Islam dan syariatnya, serta memelihara urusan-urusan umat. Imam Al-Ghazali menyatakan agama adalah pondasi, sedangkan kekuasaan adalah penjaganya. Apa saja yang tidak memiliki pondasi akan hancur, dan apa saja yang tidak memiliki penjaga akan lenyap. Kaum muslimin, Imam Al-Mawardi juga menyatakan berdasarkan dua hal ini, yakni menjaga urusan dunia dan urusan agama, wajib mengangkat pemimpin atau imam atau khalifah agar menjadi penguasa saat ini, pemimpin umat, bertujuan agar agama terpelihara dan dengan kekuasaannya tersebut, dan kekuasaan berjalan di atas ajaran-ajaran agama dan hukum-hukumnya. Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin halaman 220. Dengan demikian, kekuasaan harus diorientasikan untuk melayani Islam dan kaum muslim. Hal ini hanya akan terwujud jika kekuasaan itu menerapkan syariat Islam secara total, memelihara urusan dan kemaslahatan umat, menjaga Islam dan melindungi umat. Kekuasaan semacam inilah yang harus diwujudkan oleh kaum muslim semuanya. Dengan itu, kekuasaan akan menjadi kebaikan. Kekuasaan akan mendatangkan keberkahan bagi semuanya, bagi rakyat, bagi umat, dan bagi para penguasanya itu sendiri. Nah, kekuasaan semacam ini terwujud hanya dalam bentuk pemerintahan Islam, yakni khilafah Islam, yang menerapkan syariat Islam secara kafah, bukan dalam wujud sistem pemerintahan yang justru anti syariah, baik sistem demokrasi maupun sistem-sistem yang lainnya. Khilafah Islam akan mengatur urusan kaum muslim dan seluruh warga negara dengan syariat Islam, seperti menjamin kebutuhan hidup mereka, menyelenggarakan pendidikan yang terbaik dan terjangkau, menyediakan fasilitas kesehatan yang layak dan cuma-cuma untuk semua warga tanpa memandang kelas ekonomi. Khalifah akan mengelola sumber daya alam agar bermanfaat bagi segenap warga, tidak dikuasai swasta, apalagi jatuh ke tangan pengusaha asing seperti tambang, migas, batu bara, mineral, dan lain-lain. Khilafah Islam juga akan menjaga dan melaksanakan urusan agama, seperti melaksanakan hudud untuk melindungi kehormatan, harta, dan jiwa masyarakat muslim maupun non-muslim. Khilafah Islam juga akan menyebarluaskan risalah Islam ke segenap penjuru dunia. Khilafah pula yang akan memimpin jihad demi menyelamatkan kaum muslim yang tertindas di berbagai negeri seperti di Palestina, Xinjiang, Myanmar, dan lain-lain. Kaum muslimin, para pemirsa Ngopi Maghrib TV yang Allah muliakan, karena itu kepada siapapun yang punya ambisi berkuasa, apalah artinya kekuasaan jika tidak ditujukan untuk menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan seperti itu tidak ada gunanya, ya. Bahkan akan berubah menjadi penyesalan dan menjadi kehinaan kelak di hari kiamat. Selanjutnya, kepada seluruh kaum muslim, sudah saatnya Anda memilih penguasa yang mau menegakkan syariat Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Yakinlah, hanya dengan tegaknya syariat Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan, perubahan yang diinginkan akan benar-benar sesuai harapan, sekaligus mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kaum muslimin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian isi buletin kafah edisi 322 dengan judul Jika Bukan Untuk Islam, Buat Apa Berburu Kekuasaan. Demikian, semoga bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.